Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu dan salam dalam hati Kudus Yesus. Hari ini, pada tanggal 3 April 2022, bacaannya adalah dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Para saudara, kalau kita merefleksikan kehidupan kita, seringkali kita itu suka membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain. Kita juga seringkali ketika berjumpa dengan orang yang gagal, orang yang terjatuh, maka kemudian kita suka untuk menyurakinya rame-rame. Para saudara, manusia memang memiliki kecenderungan untuk menjelek-jelekan orang lain. Dan jika ada orang yang jatuh, kita sering soroti rame-rame. Mengapa? Karena dengan membesar-besarkan kelemahan orang lain, kita ini merasa lebih baik. Kita merasa nyaman. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mempunyai direksi yang berbeda. Ketika seorang wanita yang kedapatan berbuat zina dan kemudian digeruduk oleh begitu banyak orang kepada Yesus, yang dilakukan Yesus apa? Dia membungkuk dan menulis di tanah. Para saudara tahu apa yang ditulis Yesus? Tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah efeknya. Efeknya adalah orang yang tadinya ingin untuk menghukum wanita itu. Kerumunan masyarakat yang tadinya haus darah, tiba-tiba menjadi tenang. Menjadi masuk ke dalam hatinya dan kemudian siap mendengarkan perkataan Tuhan. Dan Tuhan bersabda satu sabda yang sangat terkenal, yang tentu kita ingat. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, boleh melemparkan batu yang pertama kepada wanita itu. Para saudara, di dalam masa Prapaskah minggu kelima ini, kita masih dalam suasana pertobatan. Dan pertobatan itu artinya kita masuk ke dalam hati kita. Dan apa yang kita lihat di dalam hati kita, tentu ada banyak hal. Hati kita itu seringkali seperti sebuah padang gurun. Dan padang gurun itu seringkali ada setan dan ada binatang-binatang buas. Namun juga di dalam padang gurun ada suara malaikat, ada suara Tuhan. Maka para saudara, ketika kita masuk ke dalam diri kita, kita ini perlu untuk memilah-milah dan membeda-bedakan mana yang menjadi suara-suara dari roh jahat yang ada dalam diri kita, mana suara-suara yang menuntut kita dan itu berasal dari tuntutan-tuntutan dari kebutuhan-kebutuhan kita, namun manakah yang berasal dari tuntunan roh Allah sendiri yang ingin untuk memimpin kita supaya kita ini berjalan ke arah yang lebih baik, yaitu kita ini hidup menuju kepada kasih Tuhan. Maka saudara, pertobatan itu mulai dari hati. Ketika kita masuk dalam hati kita dan kita mulai menyadari ada yang tidak beres dalam diri kita, dan kemudian kita mendengar tuntunan dari Tuhan, maka kemudian kita mulai melakukan pertobatan. Pertobatan dalam arti pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu juga mempengaruhi cara merasa kita, cara bertindak kita, cara berpikir kita. Maka lama-kelamaan kalau kita membuka hati kita dan kemudian kita mendengarkan suara Tuhan dan kemudian kita mencoba untuk membuat supaya hati kita ini menjadi semakin serupa dengan hati Kudus Yesus, maka kita ini akan menjadi semakin kuat di dalam karakter Kristiani. Jadi pribadi kita ini mempunyai karakter Kristiani, artinya pengikut Yesus, sehingga cara berpikir kita, cara merasa kita, cara bertindak kita itu juga dipengaruhi oleh pengenalan akan Tuhan Yesus yang sangat mencintai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.